The Year of Integrity. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Mazmur 24 ayat yang ketiga sampai kelima. Tetapi aku, engkau menopang aku karena ketulusanku, engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Ya amin. Mazmur 41 ayat yang ke-13 sampai 14. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Mazmur 25 ayatnya yang ke-12 sampai 15. Shalom teman-teman. Shalom. Shalom teman-teman. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Nah teman-teman, kembali lagi kita berkumpul bersama teman-teman. Nah sebelum kita memulai dengan kegiatan ibadah kita akan mengucapkan iman kepercayaan kita dari Mazmur 91 ayat yang pertama sampai ke-16. Sudah dapat? Sama-sama ya teman-teman. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi kau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak salah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan dekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan menyenangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus karena Engkau masih mengumpulkan kami di tempat ini, dan kami akan memulai kegiatan ibadah kami mulai dari awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Tuhan tolong sertai, lindungi, dan bagi teman-teman yang ada di rumah Tuhan berkati mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Masih pada semangat semuanya? Masih. Luar biasa. Masih pada semangat semuanya? Masih. Luar biasa. Teman-teman sudah pada siap memuji Tuhan? Siap.
Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertombakkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertombakkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan, memberitakan Injil Tuhan, memberitakan Injil Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Masih semangat memuji Tuhan semuanya? Masih luar biasa. Masih semangat memuji Tuhan semuanya? Masih luar biasa. Aduh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus, siapa yang mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, gak bisa duduk, jalannya ngobrol-ngobrol menuju ke neraka. Aduh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus, siapa yang mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, gak bisa duduk, jalannya ngobrol-ngobrol menuju ke neraka. Menuju ke neraka, jalannya ngobrol-ngobrol menuju ke neraka. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Teman-teman masih semangat untuk memuji Tuhan? Masih luar biasa. Aku nawa kai tasa Yesus, 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 aku
teman-teman. Sekarang kita mau masuk dalam penyembahan kita yang dibawakan oleh Kakak Dea. Dah. Shalom teman-teman. Nah teman-teman, tadi kita sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan masuk dalam penyembahan. Mari kakak jemput, kita semua siapkan hati kita siapkan pikiran kita masuk dalam penyembahan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi dari awal. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi dari awal. Dengan sungguh-sungguh kita katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Mari kita angkat suara kita. Haleluya, sembah Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sembah Dia. Terima kasih. Haleluya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini
Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, kami sudah selesai dengan penyembahan kami Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu ini dapat jadi kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami dapat melakukannya dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini doa dan permohonan kami. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Nah teman-teman, tiba saatnya kita akan masuk dalam ayat hafalan yang terdapat dalam Yohanes 8 ayatnya yang ke-11. Kalau sudah dapat, sama-sama ya teman-teman. 2, 3. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Sekali lagi ya teman-teman, jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Nah teman-teman, itu saja ayat hafalan kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat menikmati berkat Tuhan. Bye. Nah teman-teman, sekarang kita mau belajar tentang restorasi Pondok Daud. Sama-sama ya teman-teman. Dalam hitungan 1, 2, 3. Restorasi Pondok Daud. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan. Bersama-sama dalam unity, siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Sekali lagi ya teman-teman. Restorasi Pondok Daud. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan. Bersama-sama dalam unity, siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Selamat menikmati berkat Tuhan. Dah. Shalom teman-teman. Shalom. 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 Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Aha. Nah teman-teman, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman minggu ini. Tetapi sebelum kita mendengar firman minggu ini, Bunda mau review dulu, flashback dulu. Firman minggu kemarin kira-kira teman-teman masih ingat nggak dari mana? Ayo diingat-ingat dulu. Ayo, siapa yang masih ingat? Benar sekali, firman minggu kemarin tentang Petrus dan Kornelius. Nah, dari cerita Petrus dan Kornelius ini kita belajar bahwa jiwa-jiwa lebih penting daripada kenyamanan diri kita sendiri. Maka dari itu kita harus terus berdoa kepada Tuhan untuk semua jiwa-jiwa anak-anak yang ada di dunia ini agar semuanya betul-betul mengikuti kehendak Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Nah teman-teman, kita tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman minggu ini yang diambil dari Yohanes 7 ayat 53 sampai Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Nah, sama-sama ya kita lihat. Firman minggu ini bercerita tentang Yesus dan wanita berdosa. Kita langsung aja ya teman-teman. Pada saat Tuhan Yesus di bait Allah,
Seluruh orang di tempat itu datang berbondong-bondong ke bait Allah untuk mendengarkan pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Semua orang duduk dengan tertib dan mendengar dengan seksama pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Namun pada saat itu datanglah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka membawa seorang wanita yang kedapatan berbuat zina. Teman-teman tahu nggak artinya berbuat zina? Berbuat zina yaitu berbuat dosa. Itu tidak boleh ya teman-teman. Lalu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini pun menempatkan wanita berdosa ini di tengah-tengah tempat itu. Dan mereka pun mulai memberitahukan kepada Tuhan Yesus bahwa wanita itu kedapatan berbuat zina. Dan menurut hukum Taurat, setiap perempuan yang berbuat zina akan dihukum dengan cara dilempar batu sampai mati. Mereka menanyakan pendapat Tuhan Yesus tentang hukum Taurat itu. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini sengaja melakukan hal ini untuk mencobai Tuhan Yesus supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan Tuhan Yesus. Ketika mereka terus-menerus bertanya, Tuhan Yesus hanya membungkuk ke tanah dan menulis dengan jarinya di tanah. Mereka terus bertanya kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus pun mulai bangkit berdiri, lalu berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Tuhan Yesus membungkuk kembali dan menulis di tanah. Setelah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi tersebut mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, mereka mulai pergi seorang demi seorang, dari yang paling tua sampai yang termuda. Mereka pergi meninggalkan Tuhan Yesus dan perempuan berdosa itu. Sampai tinggallah Tuhan Yesus bersama dengan perempuan itu seorang diri. Pada saat itu Tuhan Yesus mulai bangkit berdiri dan berkata kepada perempuan itu, "Hai perempuan, di manakah mereka-mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Lalu Tuhan Yesus berkata lagi, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Nah, teman-teman, dari cerita tentang Tuhan Yesus dan perempuan berdosa ini, kita belajar banyak sekali hal. Yuk kita dengar kesimpulannya dari Kakak Astrid. Nah, teman-teman, sudah dengar firman Tuhannya kan? Pastinya seru deh. Langsung saja kita sama-sama mendengarkan kesimpulannya, teman-teman. Jadi, teman-teman, kita semuanya dapat belajar dari firman ini agar kita tidak menghakimi kesalahan orang lain. Yes. Sebab itu bukan hak setiap kita. Karena Tuhan Yesus pun juga tidak menghakimi perempuan yang berdosa seperti firman tadi.
Namun Tuhan Yesus mengampuni kesalahan perempuan yang berdosa itu. Jadi teman-teman, dari semua ini pengampunan itu lebih penting daripada penghakiman. Iya, betul. Seperti itu saja ya teman-teman kesimpulan kita. Langsung saja kita melanjutkan dengan kegiatan kita. Bye. Nah teman-teman, sekarang kita sudah selesai dengan ibadah kita. Sekarang kita mau berdoa sama-sama ya teman-teman. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan, kini tiba saatnya Tuhan kami mau berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan. Tuhan berkati anak-anak Tuhan di seluruh bangsa Tuhan. Tuhan berkati juga orang tua yang membimbing anaknya Tuhan agar orang tuanya bisa dapat kesehatan agar bisa membimbing anaknya dengan baik Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa ya. Tuhan, sekarang kami ingin berdoa Tuhan untuk Kota Sorong Tuhan. Berkati Kota Sorong, berkati anak-anak yang terlantar atau terpisah dengan orang tuanya Tuhan. Semoga Engkau mempersatukan keluarga mereka kembali Tuhan dan mencukupi kebutuhan kami semua Tuhan. Terima kasih sekali ya, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus karena telah mengumpul kami di tempat ini. Tiba saatnya kami akan berdoa untuk kami bangsa Indonesia. Tuhan tolong berkati bangsa kami, bangsa Indonesia, agar bangsa Indonesia dapat menjadi dampak dimanapun mereka berada. Tuhan, kami berdoa untuk sistem pemerintahan. Tuhan tolong berkati sistem pemerintahan di bangsa Indonesia Tuhan, agar sistem pemerintahannya dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, kembali lagi Tuhan kami berdoa Tuhan buat setiap bangsa-bangsa Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mau jaga dan lindungi terus Tuhan setiap bangsa-bangsa Tuhan. Pandemi global yang masih berjalan Tuhan. Biarlah Engkau mau jaga lindungi terus Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mau turut campur tangan Tuhan dalam setiap bangsa-bangsa Tuhan. Tuhan, kami juga mengangkat tangan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat bangsa Israel Tuhan. Biarlah Engkau memberkati Tuhan bangsa Israel Tuhan. Biarlah berkat-berkat yang terbaik Tuhan curahkan atas bangsa Israel Tuhan, akan untuk sistem pemerintahnya Tuhan, semuanya Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami taruh setiap bangsa-bangsa Tuhan, bangsa Israel Tuhan kami taruh dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya. Tuhan, kami juga berdoa buat setiap pujian penyembahan yang kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan pada hari ini apa yang kami berikan Tuhan semuanya layak di hadapan-Mu Tuhan, bahkan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang mendengarnya bahkan melihatnya Tuhan, mereka bukan mendengar saja tetapi mereka dapat melakukannya dalam kehidupan mereka Tuhan. Biarlah hidup mereka Tuhan terus menjadi orang-orang yang membawa pengampunan di mana saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Nah teman-teman, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Bunda mengajak teman-teman semua membuka tangan, mengarahkan hati dan pikiran teman-teman semua kepada Tuhan, karena kita akan menerima berkat Tuhan, dan Tuhan sendiri yang akan memberkati kita semua. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus akan selalu ada dalam langkah hidup teman-teman semua, dari sekarang hingga nanti, hingga Maranatha datang kedua kali, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah beribadah sama-sama kita katakan amin. Nah teman-teman, kita sudah selesai dengan ibadah kita hari ini. Kita semua mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.